Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita masuk di bab 3 mengenai fungsi kuadrat. Yang akan kita bahas adalah konsep dan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c adalah konstanta real dari x dan a tidak boleh sama dengan 0. Mengidentifikasi fungsi kuadrat ada 5 tahapan. Yang pertama, dengan karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien x kuadrat atau nilai a. Pada grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, berlaku hal-hal berikut. Yang pertama, jika a kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah atau mempunyai nilai maksimum. Jika a lebih besar daripada 0, maka grafik membuka ke atas atau mempunyai nilai minimum. Makin kecil nilai mutlak a, maka grafik yang terbentuk makin lebar. Nah, berikut contoh grafiknya. Nah, di sini jika a lebih besar daripada 0, grafiknya membuka ke atas. Dia mempunyai nilai minimum. Jika jika a kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah. Dia memiliki nilai maksimum. Yang kedua, dengan pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Cara menentukan pembuat nol fungsi. Yang pertama, menggunakan grafik fungsi. Disebut pembuat nol ketika grafik tersebut berpotongan dengan sumbu x. Kemudian cara yang kedua, menggunakan persamaan kuadrat. Akar-akar yang diperoleh nanti dari persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai pembuat nol fungsi. Di bab kedua kemarin ya, tentang persamaan kuadrat, ada cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Yang ketiga, dengan menggunakan sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua sama bentuk dan ukuran. Cara menentukan sumbu simetri yang pertama, menggunakan pembuat nol fungsi. Nah, di sini ada dua kriteria. Jika memiliki satu pembuat nol, gunakan pembuat nol tersebut sebagai sumbu simetri. Jika memiliki dua pembuat nol, sumbu simetri adalah x sama dengan x1 ditambah x2 per 2. Yang kedua, menggunakan rumus. Jika diketahui fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif b per 2 dikali a. Yang keempat, dengan menggunakan diskriminan. Diskriminan adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu apa sifat dan berapa banyak penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Nilai diskriminan dari fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c adalah d-nya huruf kapital sama dengan b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. Yang kelima, karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan. Tadi ya, di sini ada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nilai diskriminannya adalah b kuadrat dikurangi 4 kali a kali c. Nah, di sini ada 3 kurva. Kurva yang pertama, dia membuka ke atas. Dia bersinggungan dengan sumbu x. Nah, di sini karakteristiknya d-nya
diskriminannya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C lebih besar daripada 0, dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Grafiknya nantinya akan memotong sumbu X di dua titik. Grafik yang kedua, di sini diskriminannya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan 0, dia mempunyai dua akar kembar. Grafiknya memotong sumbu X di satu titik, atau dia grafiknya menyinggung sumbu X. Grafik yang ketiga, jika diskriminannya B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C kurang dari 0, dia tidak mempunyai akar real. Artinya, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Jadi grafiknya seperti gambar berikut. Gambarnya, dia ada di atas sumbu X. Jadi dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dan grafiknya bisa kita lihat di grafik berikut. Nah, yang pertama di sini, jika A lebih besar daripada 0 dan D-nya kurang dari 0, maka dia berada di atas sumbu X atau bisa disebut definit positif. Jika A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Lalu yang ketiga, A-nya lebih besar daripada 0, D-nya lebih besar daripada 0, dia menyinggung sumbu X di dua titik. Ini grafik yang membuka ke atas. Lalu grafik yang membuka ke bawah. Jika A kurang dari 0 dan D lebih besar daripada 0, maka grafiknya dia menghadap ke bawah dan menyinggung dua titik di sumbu X atau memotong dua titik. Kemudian A kurang daripada 0 dan D sama dengan 0, grafiknya menghadap ke bawah dan dia bersinggungan dengan sumbu X. Lalu jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, grafiknya menghadap ke bawah dan dia tidak menyinggung sumbu X dan tidak berpotongan di sumbu X. Ini disebut dengan definit negatif. Nah, dari keenam grafik ini dapat kita simpulkan, jika A-nya lebih besar daripada 0, maka grafiknya selalu membuka ke atas. Lalu jika A-nya kurang daripada 0, grafiknya selalu membuka ke bawah. Oke, sebagai contoh soal, perhatikan. Diketahui fungsi kuadrat f(x), x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Tentukan pembuat nol fungsi dan karakteristik grafik fungsinya dilihat dari nilai koefisien. Nah, jadi di sini pembuat fungsi tadi ada dua cara. Yang kita pakai di sini kita menggunakan persamaan kuadrat. Nah, jadi pembuat nol fungsinya, fungsi kuadratnya ini kita ubah ke persamaan kuadrat menjadi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka di sini bisa kita faktorkan menjadi x ditambah 3 dikali x dikurangi 1 sama dengan 0. Masih ingat ya, kemarin untuk mencari bilangan yang di belakangnya ini adalah jika dikali hasilnya negatif 3 dan jika dijumlahkan atau selisihnya hasilnya adalah positif 2. Nah, di sini maka bisa kita cari x1 dan x2-nya, pembuat nol fungsinya. Ada x ditambah 3 sama dengan 0 dan x dikurangi 1 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurangi 3, jadi positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. X sama dengan negatif 3. X dikurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 0 ditambah 1. Negatif 1 pindah ruas jadi plus 1. X sama dengan 1. Lalu kita lihat karakteristik grafik fungsinya dilihat dari nilai koefisien. Berarti di sini kita cari nilai A.
Nilai A-nya di fungsi fx, di sini x kuadrat tambah 2x dikurangi 3. Kira-kira berapa nilai A-nya? Nilai A-nya sama dengan 1. Nah, di sini karena A-nya sama dengan 1, maka A-nya lebih besar daripada 0 atau lebih kecil daripada 0 kira-kira. Betul sekali, A-nya lebih besar daripada 0. Karena bilangan positif, maka grafiknya terbuka ke atas atau dia memiliki nilai minimum. Lalu kita lihat dari diskriminannya. Rumus dari diskriminan, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Oke, kita lihat B-nya di sini. B-nya adalah 2, maka B kuadratnya adalah 2 kuadrat. 4 dikali A, A-nya 1, dikali C, C-nya adalah negatif 3. Nah, maka diskriminannya 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 3. A-nya di sini 1, C-nya adalah negatif 3. Lalu kita hitung 2 kuadrat adalah 4. Negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 3 adalah positif 12. Maka D-nya 4 ditambah 12. Maka D-nya adalah sama dengan 16. Nah, D-nya juga bilangan positif. Dan D lebih besar daripada 0. Maka grafiknya dia memotong sumbu X di 2 titik. Jadi grafiknya seperti berikut. Nah, di sini ada sumbu X, yang satunya adalah sumbu Y. Oke. Jadi dia grafiknya terbuka ke atas, memotong sumbu X di 2 titik. Di sini ya, pembuat 0 fungsinya ada 2 titik. X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Nah, demikian yang bisa disampaikan Bu Eva dalam pertemuan pertama kita di bab ketiga ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Eva bisa menjadi manfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.